Demokrasi bagi saya pribadi adalah satu perilaku. Demokrasi ada semacam keterbukaan gitu. Demokrasi merupakan sebuah alat untuk bagaimana kita bisa inklusif, pluralis. Demokrasi adalah membahagiakan orang lain. And democracy is basically, I think, an emancipatory project. Nama saya Rurit Rudianto. Saya tinggal di Desa Jambuer, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Ini desa perbatasan antara Malang dan Blitar. Terus kemudian profesi saya adalah salah satu pegiat di LSM atau NGO. Saya ingin terlibat di dalam sekolah demokrasi, ingin belajar, ingin mengetahui bagaimana nilai-nilai demokrasi yang nanti akan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan saya tinggal, di lingkungan saya beraktivitas, supaya saya nanti dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaan sekolah demokrasi, ada beberapa metodologi yang digunakan, yaitu sistem pembelajaran dengan narasumber yang ada. Yang kedua, melakukan diskusi-diskusi. Yang ketiga, melakukan pengkritisan terhadap persoalan di Malang Raya. Peserta sekolah demokrasi tahun kedua terdiri dari 30 peserta. Dari beberapa background, diantaranya institusi politik, kader partai politik, pebisnis dan pengusaha, legislatif, eksekutif, serta civil society dan NGO. Dalam sekolah demokrasi, alumni peserta sekolah demokrasi di tahun pertama membentuk sebuah komunitas yang namanya Komunitas Malang untuk Demokrasi, yang disingkat dengan Komdek. Komdek melakukan pendampingan terhadap petani padi di Malang Raya. Saya sekarang di rumahnya salah seorang petani yang mempunyai organisasi petani di Malang Raya, khususnya di Singosari. Komdek melakukan beberapa pertemuan dengan asosiasi petani yang dengan rutin 2 minggu sekali melakukan koordinasi ke rumah-rumah petani dengan membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani. Yang menjadi permasalahan kita bersama kelompok tani adalah masalah pemasaran. Masalah pemasaran kalau saat-saat ini kita juga nggak sulit, tapi kalau musim-musim panen raya karena hasil melimpah itu biasanya harganya hancur. Terus kita sebetulnya kita harus menyampaikan kepada siapa, karena kadang-kadang kita dipermainkan oleh beberapa oknum sehingga petani tidak bisa merasakan kenikmatan dari hasil panen itu sendiri. Dari beberapa teman anggota DPRD yang merupakan alumni sekolah demokrasi, kami berkumpul untuk kemudian berbicara dengan pemerintah Kabupaten Malang. Di antara program yang harus dilaksanakan oleh kemudian memberikan skema anggaran kepada para petani kita, khususnya para petani tanaman pangan, lebih khusus lagi petani padi, agar mereka terjamin dalam hal ketersediaan pupuk dan terjamin dalam pola pemasaran produk-produknya. Dan alhamdulillah setelah kita tekan pemerintah daerah lewat anggaran pendapatan daerah perubahan tahun 2017
ini sudah kita skemakan anggaran lebih dari 2 miliar untuk ketersediaan pupuk bagi tanaman pangan. Dan nantinya memang prioritasnya lebih ke tanaman pangan. Sekolah demokrasi, grup-grup kecil yang berisi pendidikan semacam itu harus terus ada. Agar demokrasi lebih substansial, agar kemudian para politisi mereka menepati janjinya sesuai dengan visi dan misi partai, bagaimana kemudian pemerintah bersungguh-sungguh mengalokasikan bantuan-bantuan pembangunan kebijakan yang baik bagi para petani dan seterusnya. Maka dibutuhkan masyarakat yang pandai. Kalau masyarakatnya bodoh, maka mereka akan selalu menjadi korban. Oleh karena itu, harus terus ini diskursus demokrasi, wacana demokrasi, bahwa di sana harus ada check and balances, clean government, dan demokrasi itu harus direbut, tidak boleh ditunggu. Itu harus diajarkan. Dan model-model sekolah demokrasi, pelatihan-pelatihan, training-training tentang wacana demokrasi harus terus. Itu nanti alumninya dengan sendirinya dia akan melakukan sesuatu. Orang pandai tidak bisa diam. Dia akan bergerak, dia aktif. Dia akan masuk di partai, dia akan di LSM. Tidak. Orang pandai tidak bisa diam. Nah, sekolah demokrasi itulah nanti yang akan mencetak orang-orang cerdas. Our implementing agency, of course, they have enough freedom to develop their own local initiatives. And it takes the form, for example, of talk show in TV, or broadcast in local radio station, or public hearing with the local government, or direct discussions to in the villages about what they have learned in their in-class activities. They learn about the basics of democracy, the freedom to express their opinions, the initiative to debate their lecturers, and the collaboration between the students to discuss the issue and to solve the problems at hand. Our country lacks this education of the basics of democracy. We used to live for quite a long time in a non-democratic, not to say of anti-democratic political system. Those generations who were growing up during that period of time have no experience at all about democracy, and we need new generation, to build more democratic system and democratic life in our society. So I think democratic education is a must. It's a must.